Selamat siang pemirsa, Mata News hadir kembali menyapa Anda dengan rangkuman peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari. Saya Aizar. Dan saya Fasya, kami akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dengan informasi-informasi aktual dan terpercaya. Berikut adalah berita utama siang ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha, sebagaimana kita ketahui, setiap tahunnya permintaan terhadap hewan kurban seperti sapi dan kambing meningkat drastis menjelang Idul Adha. Kondisi ini seringkali mempengaruhi harga jual hewan kurban. Bagaimana kondisi harga sapi dan kambing tahun ini? Berikut laporannya. Seperti yang kita ketahui, Idul Adha merupakan momen yang dinantikan oleh umat muslim untuk melaksanakan ibadah kurban. Tahun ini, harga hewan kurban baik sapi maupun kambing mengalami variasi yang cukup signifikan. Kami telah mewawancari beberapa pedagang hewan kurban baik dari pedagang sapi maupun kambing seminggu sebelum Hari Raya tiba untuk mengetahui kondisi harga serta peminatnya. Untuk tahun ini beda mas dari tahun yang kemarin. Untuk tahun ini pesanan itu ada, cuman nggak seramai tahun kemarin. Malah menurut saya penurunan di tahun ini. Untuk kenaikannya pasti dari tahun yang lalu kenaikannya ada, cuman nggak terlalu signifikan juga. Untuk pesanan kambing ada peningkatan sedikit ya dari tahun kemarin, tapi ya alhamdulillah untuk tahun ini masih seperti tahun kemarin ya, karena kita sudah punya pelanggan yang udah sering beli hewan kurban di sini ya, di kandang ini, dan juga untuk harga tetap tidak berubah sama tahun kemarin, Pak. Ada kenaikan sedikit, tidak mempengaruhi ya dari konsumen, karena minat pembeli itu karena kemantepan ataupun kebutuhan dari para ibu untuk berkurban. Pesanan mulai 1 bulan ini sudah ada 5. Yang sapi jantan itu agak langka, jadi itu mahal harganya. Harga saat ini lumayan mahal ya dari awal. Setelah mewawancari beberapa narasumber, kami dapat menyimpulkan bahwa pada tahun ini, sapi menjadi hewan kurban yang memiliki peminat yang banyak. Kelangkaan sapi jantan Pekan akhir dari libur panjang sekolah telah tiba, menandakan sebentar lagi para siswa sekolah akan memasuki tahun ajaran baru. Namun bagi yang masih berencana untuk bepergian, perlu diwaspadai potensi kemacetan di berbagai ruas jalan. Tepat sekali, tim reporter kami telah memantau situasi lalu lintas di beberapa titik di Yogyakarta. Berikut laporan dari tim kami yang sudah terhubung di lapangan. Baik, kali ini saya mengabarkan langsung dari sekitar Stadion Kridosono bahwa lalu lintas terpantau ramai lancar. Bisa dilihat dari belakang saya, apalagi sekarang bertepatan dengan libur akhir pekan anak sekolah, terpantau lancar. Berdasarkan pantauan kami, selain banyak orang dari luar kota Jogja yang berlibur, banyak orang yang pulang dari tempat kerjanya, sehingga hal ini menyebabkan lalu lintas cukup ramai. Banyak mobil berlalu lalang, namun hal ini tidak mengakibatkan lalu lintas menjadi macet. Baik, kini saya telah berpindah tempat di
titik 0 km. Di sini terlihat sedikit macet, namun kemacetan ini dapat ditertibkan oleh para polisi lalu lintas. Kami juga sempat memantau kondisi lokasi di sekitar titik 0 km. Salah satunya adalah Benteng Friedeburg yang kami pantau cukup ramai pengunjung. Hal ini dikarenakan masih banyak orang yang masih menghabiskan liburan di titik 0 km dan sekitarnya. Ya, terima kasih Masyarakat Anjar. Baik para pemirsa, selamat sore. Di belakang saya sudah terpantau situasi kondisi lalu lintas yang cukup lancar dikarenakan adanya libur panjang sekolah. Berdasarkan pantauan kami, kendaraan di Jalan Kaliurang mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Kepada para masyarakat yang masih dalam perjalanan, mohon berhati-hati dan bersabar dalam menghadapi kemacetan. Anda dapat menggunakan alternatif rute untuk menghindari kemacetan. Ya, baik pemirsa, ini saya melaporkan di lokasi yang berbeda, tepatnya di Jalan Lingkung Utara yang berada di depan Pakuan Mall Jogja. Di sini terbilang cukup padat, di mana banyak mobil yang karenanya padatnya lalu lintas keluar dari Pakuan Mall Jogja dan juga Utara. Berdasarkan pantauan kami, tepatnya di Jalan Lingkung Utara, akhir pekan libur sekolah ini menimbulkan lonjakan signifikan dalam volume lalu lintas di berbagai ruas jalan utama. Banyak warga dari luar kota Jogja yang memanfaatkan waktu libur untuk berkunjung ke kota Yogyakarta, sehingga arus kendaraan meningkat tajam. Tidak hanya itu, sejumlah besar pekerja juga terlihat pulang ke kampung halaman mereka, menambah kepadatan lalu lintas. Kami juga melihat banyak mobil pribadi, bus wisata, dan kendaraan umum yang berlalu lalang. Sayangnya, kepadatan kendaraan ini tidak dapat dihindari dan menyebabkan kemacetan yang cukup parah di berbagai ruas jalan. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan, disarankan untuk mencari alternatif rute atau menunda perjalanan hingga situasi lalu lintas lebih kondusif. Tim kami akan terus memantau perkembangan situasi lalu lintas dan memberikan berhati-hati. Jangan lewatkan reportase in-depth spesial kami siang ini. Transpuan, perjuangan mencari nafkah di tengah stigma masyarakat. Dan menumpuknya sampah di TPS Lempuyangan akibat pembatasan pengelolaan sampah di TPA Piungan. Sesaat lagi setelah pesan pariwara berikut ini. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Mata News. Mata News akan mengupas sebuah realita sosial yang masih sering terabaikan. Kita akan menyelami kisah para transpuan yang berjuang mencari nafkah di tengah stigma di masyarakat. Kita juga akan mendengar suara-suara dari berbagai pihak, pakar sosiologi dan masyarakat untuk memahami akar permasalahan dan mencari solusi untuk masa depan yang lebih inklusif. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang sangat populer di Indonesia. Namun, di balik gemerapnya kota Jogja, terdapat kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya adalah bagi para transpuan. Sebenarnya tidak cukup mengganggu, tapi yang agak mengganggu itu saking banyaknya. Yang satu itu belum selesai ngamen, sudah disusul selanjutnya. Pernah sih kalau kayak komunikasi gitu, kadang. Tapi positif,
komunikasinya tuh positif, nggak ya gimana-gimana. Studi dalam sosiologi gender itu biasanya melihat peran ada jenis kelamin, ada yang peran gendernya. Nah, transpuan itu orang yang terlahir secara biologis laki-laki, tapi punya karakteristik gender feminin. Orang nyebutnya perempuan, keperempuan-puanan gitu ya. Jadi di sini teman-teman pakai istilah transpuan ya. Perguruan tinggi saya kira punya tantangan serius dalam pembinaan dan pengembangan skill karir transpuan. Bagaimana para transpuan itu bisa diterima di semua sektor. Kelompok transpuan sekalipun itu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk dalam pemenuhan pekerjaan. Sehingga mereka nggak nganggur. Gitu. Mereka dapat akses untuk bekerja, gitu, dapat pengakuan dari masyarakat. Gitu. Saya kira penting ya. Kalau mereka menjadi pengangguran dan tidak bisa mengakses pekerjaan karena stigma, kan sangat disayangkan ya. Bahkan kalaupun mereka dapat pekerjaan, itu biasanya di sektor-sektor yang dengan income, dengan penghargaan yang relatif rendah gitu. Beberapa kebijakan menurut saya ya, beberapa kebijakan itu sudah mendorong penghapusan diskriminasi. Nah, level kampus itu turunan dari kebijakan pusat gitu, tentang penghapusan kekerasan di dunia pendidikan. Sudah ada kebijakannya, tapi kebijakan yang ada belum cukup untuk memastikan tidak terjadi diskriminasi. Penting sekali bagi semua lembaga formal seperti lembaga pendidikan tinggi maupun informal, penting sekali untuk berpijak pada prinsip manusia dan kemanusiaan. Saran yang pertama menurut saya yang penting itu apapun warna kulitnya, apapun identitas sosialnya, dia harus diperlakukan sebagaimana manusia yang punya kehormatan, istilahnya punya dignity ya. Kalau perkumpulan ya diundang gitu, ya kan. Kalau ada pertemuan-pertemuan, ada organisasi ya dia diajak gitu. Tidak mengalami stigma atau eksklusi ya, dipinggirkan, dimarginalkan. Penutupan TPA di Piungan menyebabkan masalah sampah yang cukup serius, salah satunya di TPS Lempuyangan. Betul sekali Fasya, akibat dari penutupan tersebut memberikan dampak yang besar bagi TPS Lempuyangan. Salah satunya adalah menumpuknya volume sampah yang sangat parah. Berikut berita selengkapnya. Di kota Yogyakarta, masalah penumpukan sampah di TPS Piungan semakin mengkhawatirkan. Situasi ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan pembatasan pengiriman sampah ke TPA Piungan. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai kondisi ini. Saya tidak bisa membuang sampah di TPS Lempuyangan karena sudah dijadwal seminggu 2 kali. Membuat masyarakat merasa bau dan membuat warga meresahkan karena tidak ada solusi dari pemerintah tersebut. Tidak ada penanganan dan tidak ada gerakan yang cukup membuat masyarakat itu menemukan solusi terbaik. TPA Piungan baru penataan, jadi sebenarnya beberapa kali sudah TPA Piungan dibuka. Sampah-sampah yang hitungannya lama di depo, karena untuk di TPS 3R seperti pengolahan itu sebisa mungkin ya sampah baru. Seperti yang kita ketahui, TPA Piungan saat ini sedang mengalami overload sampah. Hal ini menyebabkan pembatasan pengelolaan sampah yang masuk ke TPA tersebut. Akibatnya, sampah di wilayah Yogyakarta, termasuk di TPS Lempuyangan, menjadi menumpuk. Kalau dulu, pemerintah Jogja kan mendirikan masing-masing TPS untuk wilayah setempat. Nah, termasuk ini untuk Hayamuru hanya untuk wilayah Tegal Paku. Tapi karena dengan kondisi sekarang maunya dari wilayah lain-lainnya masuk. Tapi kami batasi untuk wilayah kota Jogja, bukan wilayah Sleman, wilayah Bantul, itu tidak boleh. Karena mereka punya tempat sendiri. Tapi dalam kondisi sekarang, banyak TPS yang tutup. Mau nggak mau mereka mencari. Di mana yang buka ya dibuka. Ya mungkin yang terdekat dengan kelurahan ya larinya ke sini. Kalau enggak ke Argolobak dan Mandala dari tempat. Kalau dulu Mbak, sebelum Lebaran itu
jadwal dari DLH pasti 1 hari aktif, 3 hari libur ya. Tapi sekarang karena Konsep Piyungan ditutup, kemudian keterbatasan armada, dan sekarang lagi dibuat, lagi diproses tempat penampungan dan pencatakan. Mau nggak mau sekarang jadwalnya tidak lengkap. Konteks untuk penyelesaian masalah sampah di rumah tadi itu hanya untuk membantu, sedangkan kami belum pernah mengukur seberapa jauh pengaruh dari keberadaan bank sampah induk maupun bank sampah unit dalam menyelesaikan permasalahan sampah. Tapi paling tidak kami mempunyai data untuk nasabah bank sampah unit itu paling tidak ada sekitar 1.500-an nasabah. Jadi itu cukup besar untuk membantu masalah penyelesaian sampah di Pamengharjo. Berikut laporan terkait penumpukan sampah di TPS Lempuyangan. Kami akan terus mengikuti perkembangan situasi ini. Kembali ke studio. Baiklah, para pemirsa, sejenak kita tinggalkan berita-berita terkini untuk menyegarkan pikiran dengan beberapa cerita yang lebih ringan dan menghibur di segmen Soft News berikutnya. Jadi, jangan kemana-mana dan tetap saksikan Mata News. Setelah menjalani kehidupan yang sibuk dan padatnya aktivitas, libur akhir pekan menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh banyak masyarakat. Hari ini kami akan membahas destinasi yang sempurna untuk menemani waktu libur akhir pekan Anda, pantai yang indah di kawasan Gunung Kidul. Oleh karena itu, kami telah melakukan eksplorasi bersama tim reporter kami, Excel, akan memberikan rekomendasi terbaik untuk menikmati libur akhir pekan Anda. Selama 1 minggu bekerja, akhir pekan merupakan momen yang ditunggu-tunggu bagi para wisatawan. Pantai menjadi salah satu wisata yang dapat kalian kunjungi di akhir pekan. Di Gunung Kidul, banyak beberapa pantai yang dapat kalian kunjungi. Berikut kami rekomendasikan beberapa pantai yang wajib kalian kunjungi. Ya, pemirsa di rumah, seperti yang Anda lihat saat ini, saya sekarang berada di Pasir Putih Pantai Selili di Gunung Kidul, Yogyakarta. Situasi saat ini terbilang cukup ramai dan juga pantai ini terkenal dengan banyaknya biota laut dan kerang. Pantai Selili, pantai yang menyajikan pemandangan eksotisme dari karang dan biota laut yang indah dan tak kalah indah dengan pantai lainnya. Pasir putih bersih menjadi nilai tambah untuk estetika pantai Selili tersebut. Tak hanya itu, tempatnya cukup tenang sehingga Anda bisa menikmati pemandangan dengan leluasa. Sadranan menjadi salah satu objek wisata yang wajib kalian kunjungi pada saat liburan. Di pantai ini banyak menyajikan oleh-oleh dan juga aksesoris. Dan juga di pantai ini juga ada hiburan seperti snorkeling dan perahu kano. Pantai Sadranan. Pantai Sadranan mungkin masih belum sepopuler dengan pantai-pantai tetangganya. Namun keindahan pantai ini tidak perlu diragukan lagi karena pantai ini menyuguhkan butiran pasir putih yang indah serta air laut yang jernih. Bahkan memiliki nuansa warna biru kehijauan yang menyejukkan mata. Bagi Anda yang gemar untuk melakukan snorkeling, pantai ini cukup direkomendasikan untuk snorkeling karena ombaknya yang tidak terlalu besar, sehingga aman bagi wisatawan yang melakukan snorkeling. Pantai Sadranan menyediakan kano untuk sarana bermain dengan orang yang tak sayang. Kano dapat kita nikmati dari pagi sampai sore. Pantai Indrayanti. Pantai ini tidak kalah bagusnya dengan Pantai Sadranan dan Pantai Selili. Pantai Indrayanti. Seperti Anda lihat, saya sedang berada di Pantai Indrayanti. Saat ini, Pantai Indrayanti sedang ramai dikunjungi wisatawan di akhir pekan. Pantai Indrayanti merupakan destinasi yang wajib dikunjungi oleh wisatawan karena kombinasi sempurna antara keindahan alamnya, pasir putihnya yang lembut, dan air lautnya yang jernih. Selain itu, pantai ini juga menawarkan
panorama tebing-tebing kars yang memukau. Dengan suasana yang tenang dan romantis, Pantai Indrayani cocok untuk liburan bersama keluarga, pasangan, maupun teman. Demikian dari saya, apakah Anda tertarik ke Pantai Gunung Kidul? Saya Excel, kembali ke studio. Selamat siang dan selamat datang kembali di program Mata News. Memasuki waktu makan siang, sudah pasti perut kita merasa keroncongan dan perlu diisi oleh sesuatu yang mengenyangkan. Ya, benar sekali. Kali ini kami akan membawa Anda ke destinasi kuliner yang unik di daerah Gunung Kidul. Kami akan memperkenalkan Anda pada kuliner khas daerah, yakni pecel puli tempe yang berada di Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul. Ayo simak bersama. Baik pemirsa, sekarang saya berada di Pecel Pololiman Puli Tempe Mbak Puji yang berada di Simpang 5 Pololiman Gunung Kidul. Sekarang di belakang saya sudah nampak pembeli dari Pecel Puli Tempe Mbak Puji. Ingin tahu kelanjutannya? Ikuti saya. Jadi, apa yang membuat puli tempe ini diminati para pengunjung? Pertama, puli tempe itu makanan legendaris khas Gunung Kidul, khususnya Desa Ponjong ya. Karena puli tempe ini makanan zaman dulu disukai sama terutama untuk orang-orang tua ya zaman dulu, karena kan teksturnya empuk. Terus kemudian ini kebetulan anak-anak muda itu generasi berikutnya itu juga menyukai. Jadi ya saya sih ngarepnya dari tahun generasi itu tetap menyukai puli tempe. Banyak tertarik puli ini, tahu dari mana? Saya tuh kebetulan lagi mudik. Waktu itu diajak sama nenek saya buat beli ini. Terus ketagihan kan, kok enak. Terus jadinya beli deh sampai sekarang gitu. Bu, sebelumnya Ibu tahu puli tempe ini dari mana, Bu? Ya, dari teman-teman, dari warga sekitar sini, Mas. Awalnya kalau puli tempe tempatnya Mbak Puji ini kan terkenal, enak. Terus kalau boleh tahu, Ibu ketagihan puli tempe ini kenapa? Ya, enak. Enak. Kayaknya kalau belum makan puli tempe itu kayaknya ya kurang gimana gitu. Dengan nama siapa, Bu? Dengan nama siapa, maaf? Ibu Munirah. Ibu Munirah. Ya, terima kasih, Bu. Ya, saya. Nah, jadi gitu pemirsa. Jadi kalian kalau datang ke Gunung Kidul, jangan lupa mampir ke Pecel Puli Tempe Mbak Puji. Di sini buka dari jam 3 sore sampai jam 6 sore saja. Karena ini cepat habisnya. Jadi jangan lupa ya. Saya Excel, kembali ke studio. Pasar sore Ramadan di Stadion Maguwoharjo telah menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga sekitar selama bulan suci ini. Berbagai macam kuliner khas Ramadan, mulai dari takjil hingga makanan berat tersedia di sini. Pasar sore Ramadan di Stadion Maguwoharjo akan berlangsung hingga akhir bulan Ramadan. Jadi, bagi Anda yang belum sempat berkunjung, masih ada kesempatan untuk menikmati suasana meriah dan berbelanja. Selamat sore, saya Rosda Amalia melaporkan bahwa kini adalah bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan para umat muslim. Biasanya para umat muslim mencari takjil. Nah, kini sekarang saya berada di Pasar Sore Stadion Maguwoharjo. Biasanya di tempat ini banyak sekali jajanan yang dapat para umat muslim untuk dibeli. Nah, apa aja sih yang ada di Pasar Sore Maguwoharjo? Yuk ikutin. Nah, kini saya bersama dengan siapa, Mas? Kak Zaki. Kak Zaki. Rizky Adi. Rizky. Sidik. Oke, Kak Sidik. Nah, kenapa Masnya bertiga ini memilih membeli takjil di tempat pasar sore ini? Kenapa nggak di tempat lain? Mungkin dari Masnya? Karena
enak-enak makanannya. Oke. Banyak pilihannya juga. Sekalian ngabuburit. Oh, ngabuburit. Nah, mungkin kalau di sini makanan favorit dari Masnya apa? Kalau dari saya telur gulung. Oh, telur gulung. Apa ya? Beda-beda sih, Pak. Nggak jarang beli itu gitu. Oh, tapi yang paling masuk apa? Gorengan. Oh, gorengan. Oke. Dari Masnya? Sama gorengan. Oh, gorengan. Nah, kalau pengalaman dari Masnya ini apa ini, Mas? Berbelanja di sini? Kalau dari pengalaman saya seneng. Seneng aja? Iya, seneng. Murah, dana pelajar juga. Oke, karena lengkap juga ya? Iya. Untuk harga merakyat. Oh, untuk harga merakyat karena memang di sini takjilnya Pak murah ya, jadi worth it buat dibeli sama semua kalangan. Nah, saat ini saya bersama dengan pembeli yang ada di Pasar Sore Stadion Maguharjo. Sebelumnya saya dengan Mbak siapa? Ica. Oh, Kak Ica. Mita. Oke. Sebelumnya Mbak Ica sama Mbak Mita ini tahu Pasar Sore Stadion Maguharjo ini dari mana? Dari temen. Oh, dari temen. Aku tahu dari Ica sendiri. Oke. Kalau menurut Mbak tuh di sini makanannya gimana, Mbak? Enak atau seperti? Makanannya ya enak terus murah-murah. Dari kakaknya? Menurutku juga enak sih, affordable harganya juga. Oke. Menurut Mbak kan sudah mencicipi jajanan yang ada di sini. Nah, apakah sangat recommended ketika nanti dibagikan kepada permisah? Iya, sangat recommended karena harganya ya standar lah, apalagi buat mahasiswa. Menurutku juga recommended banget. Harganya juga standar. Oke, baik. Nah, itu adalah beberapa review dari para pembeli yang ada di Stadion Sore Maguharjo. Nah, sekarang kita sudah bersama pembeli berikutnya. Di mana saya tadi lihat Mbaknya cukup eksis bersama temannya ya. Nah, sebelumnya Mbaknya tuh di sini udah pernah belum jajan di sini atau udah berapa kali jajan di sini? Baru pertama kali ini sih jajan di sini. Baru pertama kali. Oh, baru berapa kali? Infonya dapat dari teman juga. Jadi sekalian pengen eksplor aja gitu, makan makanan di sini enak apa enggak. Oke. Kalau menurut Mbak rating makanan di sini gimana? Mumpung ini baru pertama kali dan belum buka puasa juga, jadi belum tahu rasanya kayak gimana. Oh iya. Kalau Mbak di sini sudah berapa lama? Di Jogja? Iya. Di Jogja udah 4 tahun lebih. Oh, 4 tahun lebih. Iya. Oke. Nah, menurut Mbak mungkin kritik ataupun saran untuk tempat di Mago ini apa, Mbak? Untuk sarannya sih, ini kan tempat jualan takjil, jadi sampah-sampahnya lebih baik tuh dikumpulin jadi satu biar nggak kotor gitu, pemandangannya juga lebih bagus gitu. Sama parkirannya itu yang pembeli bagusnya tuh jangan langsung stop di situ terus beli takjilnya, mendingan diparkir dulu biar nanti nggak keramaian kayak gitu, nggak halangi orang-orang yang jalan gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya dan saya kembalikan kepada studio. Pada berita selanjutnya, Yogyakarta kembali menjadi pusat perhatian dengan digelarnya event kecantikan terbesar, Jogja X Beauty. Event ini menjadi magnet bagi para pecinta kecantikan dan kosmetik, menghadirkan berbagai brand ternama di industri kecantikan. Tidak hanya itu, Jogja X Beauty juga menawarkan diskon spesial dan promosi menarik yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak laporan langsung dari lapangan bersama reporter kami, Rosida. Berita ini sekaligus menutup Mata News siang ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat bagi Anda. Saya Fasya. Dan saya Aizar. Terima kasih telah setia bersama kami. Tetap jaga kesehatan dan terus ikuti perkembangan berita terbaru hanya di Mata News. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Rosda Amalia mengabarkan langsung dari Jogja Expo Center. Kini Jogja Expo Center sedang mengadakan
sebuah event, yaitu event Jogja X Beauty, di mana para wanita atau para penggemar kecantikan akan datang ke sini. Nah, untuk kelanjutannya dan keseruannya, mari kita lihat. Baik, sekarang saya sedang berada di depan booth-nya Enpur dan kini sekarang kita bersama Kak Sisil. Oh, Kak Sisil. Nah, Kak Sisil mau tanya sedikit nih. Menurut Kak Sisil itu Jogja X Beauty kali ini gimana, Kak? Menurut aku oke ya, secara crowded, orang-orangnya juga pada antusias belanja kayak karena promonya gitu, jadi pada antusias belanja sih. Menurut aku itu cukup oke sih. Mungkin untuk produk yang paling Kakak incer tuh apa? Kalau aku parfumnya Button Scarf. Kalau aku lip glow-nya ini, Bare and Bliss. Oh, oke. Untuk harga itu menurut Kakak gimana, Kak? Karena lagi di expo kayak gini, pastinya harganya ada diskon ya, jadi kayak good deal sih. Bener, sama sih, jadi lebih good deal beli di sini. Nah, menurut Kak Salma dan Kak Alina itu kesini tuh tujuannya tuh mau ngapain, Kak? Kita mau nyari-nyari make up, skincare lah ya pastinya, karena ini event beauty gitu. Sama. Sama. Mungkin dari sekian banyak produk, Kakak tuh ngincer produk apa? Sebenarnya untuk produk spesifik yang kita incer itu tuh nggak ada ya, karena kita tuh lebih cari kayak kalau misalnya kita ke online itu kan kita nggak bisa nyoba shade-nya tuh. Nah, kalau di sini kan banyak banget brand dan kita bisa nyoba variannya gitu, nggak yang cuman ngikutin brand ini viral terus kita ikutan beli gitu, enggak gitu sih. Kalina? Sama juga. Sama juga. Oke. Kalau dari segi harga menurut Kakak gimana? Kalau segi harga mungkin ada beberapa produk yang worth it untuk dibeli, cuman ada beberapa produk yang kayaknya lebih mending online kayak gitu. Kalau menurut aku juga kebanyakan harganya lebih murah di online sih. Oke, terima kasih. Nah, ini adalah beberapa pendapat dari para pengunjung Jogja X Beauty. Demikian liputan dari Jogja X Beauty. Saya Rosda Amalia melaporkan dari Jogja Expo Center. Sampai berjumpa di acara selanjutnya.